Terus sekarang Mas Radit, Fathahilah yang sebenarnya itu siapa? Nah, kita untuk menjawab itu kita perlu uji satu-satu tentang tadi kalau 22 kan tanggalnya jelas kita sebut saja ngawur lah ya. 22 Juni. Ya, tanggal kita sebut saja itu tanggalnya ngawur gitu. Karena kan pakai peristiwa politik gitu kan. Kocok. Sikap, Saya cocokologi. saya menyebutnya itu ngawur itu karena itu kan kompromi lobby politik itu kan bukan penelitian sejarah itu kan. Tahunnya juga sama. Yang pertama jaraknya sumber terlalu jauh dan yang kedua ekspertis atau keahlian dari Prof. Sukamto ini bukan sejarawan, yaitu profesor hukum adat. Profesor hukum adat. Ya, ahli hukum adat. Nah, kemudian kita cek tahun 1527. Ada peristiwa apa di Jakarta? Apakah benar ada peristiwa Fathahilah pada tahun 1527 ini? Jadi ada banyak keterangan yang kita tahu bahwa 1527 itu Fathahilah menyerang Jakarta. Menyerang Jakarta karena ada alasan macam-macam. Yang pertama, Jakarta agamanya masih Hindu. Ada versi lain yang mengatakan bahwa Jakarta dikuasai Portugis, sehingga Fathahilah datang menjadi superhero untuk membebaskan Jakarta dari cengkraman Portugis dan Portugis, menjadi merdeka dan Islam. Nah, itu dua-duanya tidak tepat dan tidak ada sandaran yang kuat. Kalau mengislamkan Jakarta kita pernah bahas di video sebelumnya. Mualim Teko. Iya, Mualim Teko. Mualim Teko kan 983. 983. Lebih tua. Jauh banget. 400 tahun lebih. Berarti Jakarta udah Islam dong. Udah pada umroh. Udah pada bikin ketupat itu di Jakarta. Tapi versi sejarahnya Fathahilah malah mengislamkan Jakarta Yang sebelah tahun mana? 1527. Iya. Lanjut Mas Radit. Kemudian untuk catatan-catatan yang menjelaskan peristiwa 1527 ini kan, kita tidak mungkin pakai yang sebelumnya kan. Iya. Karena contoh Sanghyang Siksa dan Karesya 1518 Iya. nggak bisa kita pakai, kan ini belum terjadi nih. Iya. Tom Pires juga orang Portugil, tukang obat yang datang ke sini juga sama 1512. Kita cocoknya menggunakan yang ngelewatin sedikit, yaitu 1540. Bedanya 13 tahun. 15 tahun. Karena tidak ada yang lebih dekat dari itu. Iya, beda dari 1527. Ya, 1527 ini 1540, 13 tahun. Jadi buku itu judulnya The Adventure of Ferdinand Mendes Pinto, yang menggambarkan tentang Jakarta itu, bahwa ternyata Jakarta ini lagi pembangunan. Kenapa lagi pembangunan? Tahun 1518 Bandar Sunda Kelapa itu sering rob. Apa rob itu? Air laut datang ke darat. Ya, datang ke darat. Di mana pelabuhan Sunda Kelapa? Di muara Kali Adem. Kalau gampangnya sekarang pik Pantai Indah Kapuk. Dari situ. Nah, itu kena rob. Kemudian bagaimana caranya ini? Padahal kerajaan Sunda, Prabu Siliwangi punya kepentingan di pelabuhan Sunda Kelapa itu karena kan dia dagang lada. Tapi bukan ladaku. Kalau ladaku udah selesai kan. Lada karunan. Iya. Lada. Kemudian aksesnya adalah lewat pelabuhan Sunda Kelapa. Sehingga dia kalau pelabuhan rusak, maka dia bisnisnya juga rusak. Ya. Karena salah satu jalan untuk bisa menjual lada itu hanya dari kapal melalui pelabuhan. Betul. Akhirnya Prabu Siliwangi mendengar bahwa Portugis menguasai Malaka. Akhirnya dikirimlah perdana menterinya Samyam ini untuk datang ke Malaka, bernegosiasi dengan Portugis, ditemani oleh penguasa Bandar Sunda Kelapa namanya Waitem. Iya, wah. Waitem. Nah, kita coba.
kemudian ditemani karena ini bisa bahasa Portugis soalnya. Iya. Kalau apa namanya Akang Surawisesa ini kan nggak bisa bahasa Portugis. Iya. Wah, hitam bisa dia. Wah itu bisa, ada istrinya orang Portugis. Ditemani juga Patih Mundari, dia bagian administrasi. Sedangkan ketiga perjanjiannya sampai sekarang masih ada itu. Perjanjian Wah Hitam. Iya, apa namanya kerajaan Sunda, Portugis dan juga Labuan Kelapa. Labuan Kelapa. Kerajaan Sunda diwakili oleh Sambiang, Surawisesa, otoritas Labuan Sunda Kelapa diwakili oleh Wah Hitam, dan investornya Portugis. Untuk apa? Bangun Labuan Baru. Perjanjiannya ada berbentuk fisik, Mas Radha. Sampai sekarang masih ada di museum. Di Museum Fathahillah. Apa? Museum Kota ada. Dan banyak gitu kalau Iya, iya. banyak di Portugis juga ada, di sini ada. Tapi secara sejarah bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan. 1518 ketemu Kopdar lah ya, Iya. Kopdar di Malaka. Akhirnya teken kontraknya tahun 1521, 3 tahun kemudian. Jadi Portugis, tolong you bangun pelabuhan. Nanti you kita kasih spesial lada. Semua ente yang ambil lah lada. Tapi bangun dulu nih pelabuhan. Yang penting pelabuhan jadi. Pelabuhan jadi. Iya. Nanti lada ambil lah. Iya. Semua dijual ke ente. Iya. Gitu. Akhirnya mulai dibangun 1522. Itu patoknya apa namanya? Baik, Pak. Ada. Sampai sekarang juga masih ada di museum Patrongnya. Kemudian selesai itu 1540. Jadi 18 tahun untuk pembangunannya. Karena Untuk kan membangun dermaga. dia tidak hanya dermaga kan, itu lengkap kan. Dermaga untuk bersandar, kemudian pasar ikan, Pasar ikan. kemudian menara Sokandar, Iya. kemudian suar, kemudian tanda untuk kapal merapat malam. Suar. Ya, itu lengkap. Pabean. Iya, Jadi nggak cuma buat nemepet kapal aja kan, itu lengkap. sepaket Sepaket. pelabuhan. Imbalannya ada. Ada. Terus kaitannya dengan Fathahillah. Nah, di buku itu pertama Jakarta lagi dibangun, lagi ada hajat besar gitu pembangunan pelabuhan kota. Tahu-tahu ada orang yang katanya tahun 1527 membebaskan, mengusir tentara Portugis. Tapi buktinya 1540 Portugis menyelesaikan pembangunan. Jadi dia ngapain gitu? Di buku The Adventure of Ferdinand Manis itu tidak ada Fathahillah. Nggak nyambung. Di satu buku itu lagi membangun, sedangkan sejarah Fathahillah lagi ngobrak-ngabrik. Perang dengan Portugis. Padahal tidak ada tentara Portugis yang datang ke sini. Tidak ada, karena itu investor. Investor bukan tentara Portugis. Mereka membangun. Ya, kita punya kawasan. Sepakat. Dia punya kekuasaan. Saya punya barang. Dia punya wilayah. Saya punya duit. Nah, bisa sama. Jadi tidak ada tentara Portugis. Bagaimana ada tentara? Pertahanan Bandar Sunda Kelapa itu top. Menyewa apa namanya tentara bayaran dari Mataram. Ada kan sempat namanya penjaringan awal. Penyaringan itu untuk menyaring. Jadi orang nggak sembarang masuk ke pelabuhan, saring gitu. Dan benteng Portugis yang katanya di Pulau Cipir itu bukan benteng Portugis. Itu adalah masjid kaum Saman yang bentuknya melingkar sama dengan yang ada di Sikuntan, sama dengan yang ada di Pulau Siwimle. Masjid kaum Saman orang Persia. Jadi pertama, kalau Fathahillah 1527 itu mengislamkan, salah. Ya. 983 Sudah Islam. Soleh di Jakarta itu. Bahkan namanya kan Salemba, kampung Islam. Kalau dia mengusir tentara Portugis, tidak ada tentara Portugis di sini. Portugis itu investor membangun saja. Nggak ada pangkalan Portugis di apa namanya laporan Ferdinand Manis itu tidak ada Portugis. Sehingga ketika saya ditanya siapa
itu sebenarnya Fathahillah, ya menurut saya ini tokoh fiktif. Fiksi, Fiktif. fiktif, Fiktif. diada-adain. Ada-adakan. Ada-ada. Bagaimana teman-teman? Kalau saya mendengar runutan sejarahnya, memang kita juga bisa menyimpulkan pantas Mas Radik berani menggugat. Kopi lama-lama. Kopi itu berani menggugat lagi-lagi dari Nggak ada yang main salah. Iya. Biar kopi lama nih. Jadi tadi kronologi seperti itu. Sekarang saya berikan kesempatan kepada teman-teman, ya, kecuali barangkali ikut tadi ini, dia kan belum utuh mendengar, khawatir nanti pertanyaan nggak nyambung. Teman-teman yang hadir di luar, ada yang mau bertanya? Silakan. Saya mau nanya Pak, Iya silakan monggo. Nanya ke saya apa nanya ke narasumber? narasumber aja ya. Siap. Dari uraian tadi saya menyimak ya, Pak Sarila kan dibilang sosok seorang pahlawan gitu ya. Tapi tadi dibilangnya itu hanya ngaco karena nggak sejarahnya nggak nyambung gitu. Iya. Tapi kenapa Pak Sarila di namanya di ini dikombinasikan itu loh, nanti abadikan itu, kayak untuk jalan, museum apapun apa Ulang tahun. iya juga dari nama keluarga ada masjid itu kenapa jam dari situ apa buktinya ada bukti sejarahnya kuat enggak itu bukti apa sejarahnya tuh emang dari situ nyambung apa enggak gitu kok bisa dijadikan apa sebagai simbol ini untuk jalan raya untuk masjid padahal kan diragukan tuhnya itu katanya kan nggak nyambung gitu, katanya belum terbukti gitu. Jadi gimana menurut tanggapan narasumber itu? Kok bisa diabadikan? Padahal itu belum terbukti kalau dia itu pada itu seorang pahlawan ataupun ada tokoh itu. Jadi pembuatan nama jalan itu memang tidak harus pakai sejarah. Contoh di perumahan di Perum lah, nama Jalan Sawo itu kan Nggak ada sawo. nggak ada sawo, nggak ada sejarah sawo di situ. Iya. Ada Jalan Galunggung juga nggak ada Galunggung, ada Jalan Beo juga nggak ada Beo di situ. Jadi ya kesepakatan orang di situ saja itu, kesepakatan orang di situ. Ya udah ini biar nggak ribet nih kita nimbrung semua. Nah, kira-kira begitu. Jadi memang ada nama jalan yang tidak disadarkan oleh sumber sejarah. Kesepakatan sama kayak tadi hari ulang tahun Jakarta itu tanggalnya itu. Yuk sepakat. Para yang punya suara sepakat udah jadi gugus. Tapi saya bisa menyimpulkan Pak, kalau narasumber dia tadi apa kepentingannya, saya bisa menyimpulkan sedikit. Kepentingannya adalah kepentingan politik antara pembagian kekuasaan TNI dan Baslusi. Ya. Walaupun memang saya tidak berhak ini, yang berhak itu Mas Radik. Yang menyatakan itu. Memang itu barangkali ya. Ternyata saya setelah mendengar pernyataan Mas Radik, memang benar-benar perlu digugat. Ya. Dan Abdullah Salim ini kan sudah diinterview. Jadi ini keterangan langsung. Abdullah Salim, siapa Abdullah Salim? Oh yang Ketua DPRD Oh, DPRD. pertama. dan dia mengakui, dia bukan mengakui, menceritakan detail itu. dia yang membongkar malah. Peristiwanya begitu, bukan membongkar, memang begitu. Tinggal diceritain doang. Ya sama aja kan membongkar kan, Ya, membongkar. dianggap membongkar karena itu juga tidak dianggap rahasia, jadi ceritain saja. Luar biasa teman. Hanya karena kita belum tahu aja, jadi gitu. Tapi apa nggak menyalahi aturan sejarah Pak? Kalau sejarah itu belum terbukti belum balik kok dipublikasikan gitu loh. Udah sepakat masalahnya. Mereka sepakat begitu. Jadi yang punya Jakarta waktu itu sepakat begitu. Nah, yang lain ngikut gitu. Tapi kita di sini memberikan gambaran ini faktanya seperti ini. Gitu. Kalau mau percaya ngono boleh, mau percaya ini jangan boleh. Kita sama-sama memberikan penjelasan. Silakan. Terus munculnya tokoh
dalam tanda kutip fiktif Fatahillah itu sendiri kira-kira tahun berapa? Munculnya nama itu sendiri itu kira-kira namanya Fatahillah. Oh, dari sebenarnya di kita tahun dalam berapa gitu misalnya di 1540 itu sudah banyak nama orang yang dimulai dengan kata Pate. Pate. Jadi Pate ini adalah nama panggilan untuk orang Yahudi. Ya, Pate. Nah, orang-orang Pate ini banyaklah, ada Pate Gila, ada Pate Unus, ada Pate Trenggono. Tapi intinya bahwa dia Pate itu adalah nama panggilan untuk orang-orang laki-laki Yahudi. Sama kayak panggilan orang Samarkand itu Ken. Kalau panggilan orang Toibang, kalau saya Mas. Gitu. Nah, ini Pate ini untuk panggilan orang Yahudi. Dan dia sebenarnya karena memang di Jakarta itu ada Yahudi kan. Orang-orang dari Aceh, Aljazair itu datang ke sini, tinggal di Asem. Orang kita menyebutnya Asmk. Tapi nanti kalau kita cerita itu lebih panjang. Ada Asem Rekes, ada Karang Api. Ini ada orang ini dan orang yang disebut Fatahillah ini membakar pasar pisang di Jalan Kuning. Sampai sekarang sisa pembakarannya masih ada. Fotonya juga masih ada simpan. Dan akhirnya dia digebah, disikat dan akhirnya lari ke Asem Rekes. Maksudnya ini Yahudi tapi yang sudah jompang camping gitu. Rekes itu udah jompang camping. Dan apa namanya, nama lain dari Fatahillah ini kan Paletehan. Paletehan. Kalau kata orang Sunda Paletehan udah pada paham. Paletehan itu apa? Si penyulut api. Itu kan sudah diserap dalam bahasa Sunda. Di sini ada orang tidak bisa ditanyakan. Kalau orang Betawi itu menyebutnya Tagaril. Tagaril itu antara bukan bahasa Betawi. Jadi memang ya orang rese sebenarnya. Kira-kira gitu. Tapi ini artinya tidak ada kaitannya dengan 22 Juni. Ya, Tidak ada kaitannya. tidak kayak Kita tidak mengatakan bahwa Fatahillah yang dimaksud 22 Juni itu adalah yang tadi Mas Adi katakan itu Paletehan. Begitu kira-kira. karena 1527 itu kan VOC belum kesini. Berarti kan kita belum pakai kalender Gregorian. Tes Juni kan belum pakai, kita kan masih pakai Armenia berarti. Belum pakai Gregorian. Kalau di Islam kan ada Hijriah, Ya. ada Gregorian. Nah, sebelum itu ada Armenia. Kira-kira bisa dibahas. Ada yang lain? Ya? Udah cukup? Nah, Ternyata teman-teman, kita sudah di ujung acara. Puas, tidak puas, Karena kita juga bukan alat pemuas. karena kita juga bukan alat pemuas, dan sebagaimana yang narasumber tadi katakan di awal, kita tidak dalam arti menghakimi. Ya, saya yang memberikan Kita hanya memberikan Fakta lain. fakta lain dari fakta yang ada. Dan kopi tongkrongan. Kopi Tongkrongan, like and share. Apabila konten kami rasa bermanfaat, jangan lupa subscribe juga Subscribe. supaya bisa berlangganan. Dan insya Allah kami akan terus hadir menginspirasi. Ngobrol, Ngopi. inspirasi. Sampai ketemu di episode yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.